Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan semangat terus. Mahatma Gandhi pernah berkata, teman-teman, masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Berhubung kita masih bersama dalam proses pembelajaran hari ini, semoga kita satu langkah lebih maju menuju masa yang akan datang. Bersama saya, Maisaro, sebagai moderator yang akan membantu teman-teman sekalian dalam proses presentasi kali ini. Yaps, teman-teman, saya nggak sendirian nih. Saya dibantu oleh dua teman saya, dua rekan saya nih, yaitu Imam BHQ Rahmatain dan Bang Imran Maulana yang akan membahas gimana sih sejarah dalam kurikulum sekolah. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu ya kan, apa itu sejarah dan apa itu kurikulum. Dan gimana sih ilmu sejarah bisa masuk ke dalam kurikulum? Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya ya kan, kamu nanya? Gak lah. Yaps, sebelum itu kita harus tahu dulu ya kan, apa itu kurikulum. Kurikulum itu terbagi menjadi dua kata teman-teman, yaitu kurir dan kurere. Secara etimologi ya teman-teman, secara etimologi kurikulum itu dari kata kurir dan kurere yang berasal dari bahasa Yunani, di mana kurir itu dianalogikan sebagai pelari dan kurere itu dianalogikan sebagai tempat berpacu. Di mana kurir dan kurere ini analoginya yaitu sebuah atau seorang pelari yang menempuh jarak dari garis start menuju garis finish. Ya, itulah teman-teman. Secara etimologinya dianalogikan pada masa itu di dalam bidang olahraga. Ya, secara terminologi yang kita tahu ya kan teman-teman, kurikulum itu merupakan suatu sistem atau suatu gimana rencana pembelajaran yang ada di dalam lembaga pendidikan atau sivitas akademik, yang dimana ini sebuah panduan teman-teman untuk kita ya kan. Kurikulum itu sebuah panduan untuk kita untuk melakukan proses belajar mengajar, dimana kita itu akan mendapatkan ijazah teman-teman. Ya, menurut Crow and Crow teman-teman, kurikulum itu adalah suatu sistem atau dimana sistem pengajaran, sistem atau sebuah mata pelajaran yang disusun secara sistematis, di mana itu menjadi panduan kita untuk mendapatkan ijazah. Ya, begitulah teman-teman. Seperti yang kita tahu ya kan, gimana sih sejarah dalam kurikulum pendidikan atau kurikulum sekolah? Ya, dulunya teman-teman, sejarah itu tidak dianggap sepenting itu untuk menjadi bidang akademik resmi atau bidang pelajaran resmi. Makanya pada masa itu teman-teman, sejarah itu hanya menjadi bagian dari ilmu teologi dan ilmu filsafat. Dan barulah teman-teman, abad ke-18 pada masa Leopold von Ranke, di mana itu banyak orang yang tertarik akan sejarah, dan sejarah itu dikatakan sebagai bidang akademik atau akademik ya, dianggap sebagai bidang akademik teman-teman. Dimana pada masa itu banyak orang yang tertarik, banyak orang yang ingin menjadi seorang akademisi sejarawan teman-teman pada masa itu, di mana mereka menganggap bahwa sejarah itu merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Yaps, mungkin di dalam sekolah kita kan, kurikulum sekolah kita, dari kita SD, SMP, SMA, mungkin yang kita pelajari itu hanya itu aja, dimana kita hanya mempelajari kayak gimana sih sejarah kemerdekaan, sejarah kolonial, sejarah peradaban dunia, dan lain sebagainya. Namun itu hanya sebagian kecil dari sejarah kan teman-teman, dimana setiap bidangnya itu ada sejarahnya teman-teman. Gimana sejarah maritim, sejarah tentara, sejarah obat-obatan, sejarah dokter, itu memiliki sejarahnya masing-masing teman-teman. Dan gimana sih 50 tahun terakhir aja teman-teman, sains dan teknologi itu sudah melejit, sudah menjadi pusat ya kan, sains dan teknologi itu, dimana itu akarnya adalah ilmu sejarah. Yaps. Pernah gak sih teman-teman dengar kayak gini, masa lalu itu adalah harta karun bagi orang-orang yang memiliki pemikiran terbuka. Gimana sih masa lalu itu bisa menjadi harta karun? Ya, dimana orang-orang yang memiliki pikiran terbuka itu pasti akan mengambil pelajaran atau mengambil ibrah dari sejarah. Dimana kita tahu sebelum sains dan teknologi itu semelejit ini sekarang, pasti ada sejarah di belakangnya ya kan. Gimana sejarahnya bisa sains dan teknologi itu bisa maju sampai sekarang ini. Dimana 50 terakhir ini saja teman-teman, kita
50 tahun terakhir ini aja teman-teman, kita sudah bisa menginjakan kaki di bulan, kita sudah bisa menembus awan, dan kita udah tahu nih apa teori yang menyebabkan kemiskinan dunia, dan itu akarnya adalah ilmu sejarah. Nah teman-teman semuanya, kita ini udah belajar ya kan apa itu kurikulum dan gimana sih sejarah itu dalam kurikulum. Saking pentingnya sejarah itu dan gak bolehnya dilupakan sejarah itu, makanya banyak orang yang membuat sejarah itu di dalam mata pelajaran ya kan teman-teman, atau di dalam kurikulum. Nih, jadi gimana sih basis sejarah dalam kurikulum pendidikan atau kurikulum sekolah nih? Yaps, mari kita bahas bersama Bang Imran Maulana yang akan membahas basis sejarah dalam kurikulum sekolah atau pendidikan. Apa kabar semuanya kawan-kawanku? Kembali lagi bersama saya Imran Maulana. Hari ini kita membahas tentang basis sejarah dalam kurikulum di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang basis sejarah dalam kurikulum. Jadi kalau mengingat sejarahnya kurikulum itu dimulai sejak awal kemerdekaan. Pada masa itu masih dikenal dengan sebutan Planler. Dalam bahasa Belanda itu sama artinya dengan kurikulum. Namun pada masa itu kurikulum tahun 1947 itu masih ada unsur-unsur kolonial Belanda dan juga Jepang. Lambat laun bertukarnya kurikulum tahun demi tahun, maka pengaruh Belanda dalam dunia pendidikan itu sudah hilang. Contoh kita sekarang, dahulunya lah, di pas masa SMA, kita merasakan yang namanya kurikulum 2013. Kita lihat, di kurikulum itu kita tidak melihat pengaruh-pengaruh Belanda lagi dalam kurikulum kita. Karena pengembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai sekarang yang dinamakan kurikulum merdeka itu mendapatkan sebuah perubahan dan perkembangan. Agar apa? Agar sistem pendidikan di Indonesia itu berkembang. Agar itu aja. Makanya setiap kurikulum itu berubah-ubah karena ada perubahan dari kurikulum 2004 ke 2006 ke 2013. Setiap kurikulum yang berubah itu ada penambahan nilai sejarah di dalamnya. Ibarat contoh, di kurikulum awal reformasi itu tidak dicatatkan sejarah reformasi. Namun di kurikulum 2013 itu disebutkan sejarahnya. Seperti contohnya lagi, di kurikulum di saat Orde Lama tidak menceritakan sejarahnya Orde Lama. Namun di kurikulum Orde Baru itu menjelaskan sejarahnya Orde Lama. Artinya apa? Artinya di setiap perubahan tahun-tahun yang mendatang itu akan menambahkan sebuah nilai-nilai sejarah yang mendatang juga. Ibarat contoh, mungkin sekarang kita tidak mempelajari sejarahnya corona. Mungkin nantinya di kurikulum mendatang akan mempelajari tentang sejarahnya corona itu bagaimana. Itulah ibarat contoh bahasa sejarah dalam kurikulum. Dan mengingat apa sih basis sejarah dalam kurikulum? Basis sejarah dalam kurikulum itu sangat penting, mengingat bahwasanya sejarah itu hal yang sangat penting dan jangan dilupakan. Sedangkan Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, mengatakan jangan pernah melupakan nilai-nilai sejarah. Itu sudah jelas bahwasanya sejarah ialah suatu pembelajaran atau nilai yang penting. Kenapa? Karena di sejarah ini kita membahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia itu melawan Belanda, mengusir tentara Jepang dan mempertahankan kemerdekaannya. Dan juga di sejarah ini kita membahas tentang bagaimana pembantaian 30 SPKI
bagaimana penukaran Orde Lama ke Orde Baru, bagaimana reformasi Indonesia. Itu hal yang sangat penting dan dibahas di dalam pelajaran sejarah. Nah, bagaimana kawan-kawanku? Anda sudah memahaminya? Bahwasanya basis sejarah di kurikulum itu sangat penting. Mau itu kurikulum 1947, mau itu kurikulum 2006, mau itu kurikulum 2013, dan juga mau itu kurikulum merdeka yang dirasakan adik-adik kita di sekolah SMA. Itu penting dalam kajian sejarahnya. Kenapa? Seandainya saja nilai sejarah itu tidak diterapkan dalam kurikulum, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah anak-anak sekolah, siswa-siswa itu tidak mengetahui sejarah negaranya. Kita gak pernah jauh, kita beralih ke negara Jepang. Bagaimana di metode pembelajaran Jepang, kurikulum Jepang bisa dikatakan, mereka menghapuskan nilai sejarah penjajahannya. Bahkan sampai sekarang mereka, murid-murid mereka, siswa-siswa Jepang saat ini, mereka tidak mengetahui bahwasanya Jepang pernah menjajah Indonesia karena dihapuskan dalam kurikulum. Seandainya saja Indonesia melakukan seperti itu, maka rakyat Indonesia akan tidak, maka siswa-siswa SMA, SMP dan SD Indonesia tidak akan mengetahui bahwasanya Indonesia itu pernah dijajah, Indonesia itu pernah merasakan gerakan 30 SPKI pembantaiannya, Indonesia pernah melakukan Orde Baru, Orde Lama dan lain sebagainya. Seandainya saja nilai sejarah tidak ada di kurikulum, maka itu semua tidak akan diketahui oleh kita sekarang. Makanya saya katakan nilai sejarah itu sangat penting. Nah, tadi kan kita udah bahas nih gimana sih basis sejarah dalam kurikulum atau kurikulum pendidikan kan bersama Bang Imran Maulana. Nah, sekarang kita akan bahas nih gimana sih kelemahan sejarah dalam kurikulum pendidikan yang akan kita bahas bersama Bang Imam Behaki Rahmatain yang akan membahas hal tersebut. Mari kita bahas. Baiklah, saya Imam Behaki Rahmatain, saya akan menunjukkan materi. Nah, apa sih kelemahan ilmu sejarah dalam kurikulum sekolah? Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Maisaroh, konsep ilmu sejarah dalam kurikulum pendidikan. Sekarang kita cari tahu apa sih kelemahannya. Nah, perlu diketahui bahwa kurikulum pendidikan sudah berkali-kali berganti sejak pasca kemerdekaan hingga sekarang. Setiap kurikulum pastinya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan, seringkali tidak menyadari efektivitas dari sebuah keputusan penting dan strategis yang diambil, termasuk di saat melakukan perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan, terutama sekali dalam filosofi kurikulum. Nah, hal ini sering disepelekan, akan tetapi mempunyai dampak yang sangat besar jika dan bersifat jangka panjang yang berakibat fatal bagi kelangsungan generasi bangsa. Nah, aspek-aspek kebijakan dalam kurikulum meliputi tujuan materi, proses, dan evaluasi hasil belajar. Perubahan dan pengambilan kurikulum pendidikan pada umumnya menunjukkan bahwa para pengambil keputusan dan kebijakan pendidikan di negeri ini lebih memperdulikan perubahan pada materi ajar dan proses tanpa memperhatikan masalah filosofinya. Oleh karenanya, persoalan-persoalan yang menimpa pelajaran sejarah selama ini tidak lepas dari perubahan kurikulum, baik dalam bentuk kurikulum dokumen ataupun dalam proses belajar yang tidak disertai dengan perubahan filosofinya. Nah, perubahan kurikulum hanya pada label dan nama kurikulumnya, tapi tidak membawa perubahan pada diri dan karakter peserta didik yang merupakan target atau sasaran dari sebuah perubahan gitu. Dari perspektif historis jelas bagaimana para pendiri
Republik dan peran para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang pada akhirnya mereka bersepakat bahwa perlu landasan filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kurikulum sekolah, tidak lengkap dong kalau kita tidak bertanya sendiri pada siswa-siswi ya, atau bisa dibilang pelaksana kurikulum sekarang. Nah, setelah saya melakukan sedikit wawancara, ada beberapa keluhan gitu kan. Saya bertanya, apa sih kekurangan kurikulum khususnya ilmu sejarah dan kurikulum sekarang? Nah, mereka itu bilangnya hampir sama semua, yaitu materinya hanya berputar pada itu saja. Jadi tidak ada perubahan pada materi karena terjadi pengulangan pelajaran dan materi yang diberikan oleh kurikulum. Itu membuat para siswa itu seakan bosan dengan pelajaran sejarah. Nah, berarti itu tidak sama dong dengan kata Bang Imron. Bisa saja bahwa anak-anak muda generasi bangsa ini tidak suka belajar sejarah karena ya sudah diulang-ulang. Jadi sejarahnya hanya itu saja, tidak ada yang baru. Padahal kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini banyak sekali sejarah-sejarah yang menarik yang bisa dibahas gitu. Nah, yang dijelaskan Bang Imran tadi bahwa pelajaran sejarah itu penting untuk anak-anak muda bangsa. Nah, tapi faktanya di dalam kurikulum sekolah bahwa materi yang diajarkan pada pelajaran sejarah itu hanya itu saja, baik dari SD, SMP, dan SMA. Hanya terjadi sedikit perubahan saja pada SMA. Itu pun pada saat penambahan materi seperti manusia purba Indonesia, bahkan di jurusan IPS yang ada namanya sejarah peminatan yang khususnya itu sejarah internasional, materinya tetap sama seperti materi pelajaran sejarah Indonesia, ya dimana seharusnya pada pelajaran itu ialah pelajaran isi materinya adalah sejarah-sejarah internasional atau bisa dibilang sejarah-sejarah dunia. Namun ada sebuah kasus di mana mata pelajaran itu tidak ada bedanya dengan mata pelajaran sejarah Indonesia yang diterapkan di sekolah kan. Menurut siswa-siswi tersebut lebih mudah itu belajar sejarah dari internet daripada belajar dari sekolah, karena dengan kemajuan zaman sekarang, dengan kemajuan internet khususnya, ya belajar sejarah itu jadi lebih gampang dengan berbagai macam platform dan banyaknya sekarang itu forum-forum sejarah yang bermunculan di Instagram, Facebook, di Google atau di blog-blog. Nah, masalah barunya adalah dengan kemudahan akses untuk mengakses info-info dan dokumen-dokumen tentang sejarah ini, bisa saja mereka mendapatkan sejarah-sejarah yang salah atau yang tentu saja tidak benar kebenarannya. Jadi, nah, dengan kemudahan mengakses informasi khususnya dalam sejarah di dalam forum atau blog-blog, dan ini merupakan tugas guru dan tenaga pengajar untuk mengarahkan siswa-siswinya agar tidak mudah terpengaruh dengan sejarah-sejarah bohongan atau bias yang ada dan tersebar di internet. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dua presentator, yaitu Bang Imran Maulana dan Imam Baihaqi Rahmatain, yang telah membahas masalah gimana basis sejarah dalam kurikulum dan gimana sih kelemahan sejarah dalam kurikulum. Wah, sungguh menarik sekali ya pemaparan materi dari dua presentator tadi. Nah, dapat kita simpulkan nih teman-teman, dalam pembahasan mereka itu, mereka bilang nih, bahwasanya kurikulum itu udah ada sejak pasca kemerdekaan, yaitu 1947 sampai sekarang ini. Dan itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda teman-teman. Jadi, mungkin kita mengetahui kan, bahwasanya waktu kita belajar dalam sekolah kita dulu atau dalam materi kurikulum pelajaran sekolah kita, banyak sejarah yang dibuang atau dikaburkan. Mungkin teman-teman sekalian tahu nih apa penyebabnya. Mungkin bisa komen di bawah ya teman-teman.
Terima kasih teman-teman udah nonton video kami. Semoga bermanfaat. Dadah.